Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan dari kelas Teknik Elektronika 1A, jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari transistor serta membuat simulasinya di aplikasi Proteus dan menganalisanya. Langsung saja kita membuka aplikasinya. Sebelum memasuki simulasi di Proteus, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari transistor. Transistor itu merupakan komponen semikonduktor yang mempunyai beragam jenis fungsi, di antaranya sebagai penguat, pengendali, penyearah, penyambung, dan modul sinyal, dan masih banyak lagi lainnya. Transistor mempunyai 3 kaki atau 3 elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Ketiga kaki transistor tersebut mempunyai manfaat tersendiri, akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, transistor dibagi menjadi 2. Yang pertama ada transistor bipolar atau BJT. Transistor ini merupakan transistor yang mempunyai struktur dan prinsip kerjanya dengan membutuhkan muatan pembawanya, yakni elektron pada kutub negatif sebagai pengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor bipolar yang memiliki 2 kutub ini termasuk jenis transistor paling banyak digunakan dalam dunia elektronika. Di dalam bagian transistor jenis ini terdapat 3 lapisan material semikonduktor. Yang kedua ada transistor efek medan atau FET. Transistor FET atau transistor efek medan ini membutuhkan listrik sebagai pengendalian konduktivitasnya dan sering disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya menyangkut dengan salah satu muatan pembawa saja, antara elektron ataupun hole. Bila dibandingkan dengan transistor BJT, transistor FET ini mempunyai konsumsi dengan daya yang lebih rendah, temperatur kerja yang rendah, serta merupakan transistor dengan efisiensi daya yang tinggi, sehingga harganya bisa terbilang lebih mahal dari transistor BJT. Langsung saja kita masuk ke simulasi di Proteus. Ya, pertama komponen yang kita butuhkan itu ada transistor dan resistor. Pertama kita letakkan transistornya terlebih dahulu, lalu resistor di sini, lalu kita beri DC di sini dan di atas sini, lalu kita tambahkan current sini. Untuk currentnya akan kita putar agar menghadap ke arah bawah atau di rotate clockwise. Jika sudah seperti ini, akan kita hubungkan tiap-tiap komponennya. Oh iya, jangan lupa di sini diberi ground. Lalu ini akan saya ubah namanya menjadi IB. Oke, yang atas akan saya ganti menjadi VCE. Lalu ini diganti IC. Lalu akan kita transfer. Akan saya letakkan di sini. Lalu di DC transfer analisisnya akan kita edit propertiesnya. Source satunya itu dari IB, lalu source keduanya dari VCE, dan ini kan kita ganti menjadi 50. Oke. Lalu bisa diklik kanan untuk simulate graph. Nah, jika sudah keluar gambar seperti ini atau kurva seperti ini, bisa kita baca kurvanya. Penggunaan fungsi dari sebuah transistor itu dapat dengan memanfaatkan karakteristik dari masing-masing daerah kerjanya. Karena pada transistor itu kan ada 4 daerah kerja. Yang pertama itu daerah potong atau daerah cut off.
Dioda emitter diberi pertegangan mundur yang mengakibatkan tidak terjadi pergerakan elektro yang menjadi arus basis IB sama dengan 0, serta arus pada kolektor IC sama dengan 0, atau bisa disebut ICE 0, atau arus kolektor ke emitter dan harga arus basisnya yaitu 0. Lalu yang kedua itu ada daerah saturasi. Pada daerah ini dioda emitter diberi pertegangan maju yang menyebabkan kolektor IC akan meraih harga maksimum dengan tidak bergantung pada arus basis IB. Hal tersebut membuat transistor menjadi komponen yang tidak bisa dikontrol. Maka dari itu, untuk menjauhkan daerah ini, dioda kolektor wajib diberi pertegangan mundur dengan tegangan yang melebihi VC, atau bisa disebut dengan tegangan yang mengakibatkan dioda kolektor saturasi. Yang ketiga itu ada daerah aktif. Pada daerah ini, dioda emitter diberi pertegangan maju, sementara dioda kolektor diberi pertegangan mundur. Yang keempat ada daerah breakdown. Pada daerah ini, dioda kolektor mempunyai pertegangan mundur yang melebihi tegangannya, melebihi tegangan breakdown yang mana tegangan kolektor ke emitter ketika arus basis adalah 0, hingga arus kolektor IC melebihi cara yang diperbolehkan, serta transistor bisa menjadi rusak. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari karakteristik transistor yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.